hari ini spesial ya teman-teman. Hari ini spesial banget. Mas Idus ini ada yang belum dapat linknya, tolong diiniin ya, dibantu. Nah, spesial banget teman-teman di episode 14 ini dan di bulan Mei, ya, Mei ini ya. Dan di tanggal merah ini ya, luar biasa sekali ya. Eh, Mei full full bintang tamu teman-teman. Kita udah share. Tolong dibantu share juga ke yang lain barangkali ada yang pengen belajar gitu ya. Karena bagi saya forum MDC ini seperti apa ya, kebutuhan ya kalau saya ya. Saya butuh belajar tentang finansial ya. Saya selaku apa namanya volunteer di sini itu butuh banget ya ilmu tentang keuangan, terkait keuangan bisnis terutama gitu ya. Juga mungkin ada juga menyentuh ke ranah-ranah keuangan pribadi tentunya. Nah, saya butuh banget ilmunya karena semakin ke sini kalau saya lihat apa namanya, teman-teman juga saya rasa udah jauh profesional, jauh senior di atas saya gitu ya dalam mengelola bisnis. Dan saya juga baru belajar, maybe baru 1 tahun ya belajar bisnis gitu ya. Kalau sebelumnya kan saya lebih banyak di manajemen ya teman-teman. Sekarang baru setahun ini saya belajar jadi business owner. Saya ngerasa sebagian besar problem saya itu ada itu karena bukan karena misalnya katakanlah tim susah diatur dan lain-lain gitu ya. Alhamdulillahnya dikasih tim yang ketika dikasih checklist bisa jalan dan lain-lain gitu ya. Tapi problem terbesarnya selalu adalah ketika uangnya nggak ada atau berhubungan dengan uang, omset, laba, margin dan lain-lain gitu ya. Itu ada nggak yang sama seperti saya gitu? Apalagi habis bulan April ini ya, kita bulan April kemarin dibombardir ya teman-teman ya. Nah, ini mana nih yang tim tim bulan April bayar SPT, wah chat ya, April SPT, THR, apalagi gaji, apalagi semuanya gitu ya, harus libur ya. Ketika Lebaran ada nggak? Kalau saya sih buka ya di waktu libur Lebaran ya. Ini luar biasa sekali ya 2 bulan ini ya, Maret dan April ini menjadi bulan yang luar biasa buat para business owner. Kalau 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 di beberapa apa namanya, di beberapa media sosial banyak tuh kalau ada yang apa namanya, video-videonya lucu-lucu gitu tentang business owner di bulan atau entrepreneur gitu bahasanya ya, Maret dan April gitu. Ada yang lagi kayak mau perang dihajar sama apa namanya, panah-panah THR ini apa namanya dan lain-lain gitu ya. Ada juga yang lain gitu, ada juga yang lagi yoga gitu ya videonya. Terus eh, ini bisnis owner, ini PNS, ini profesi-profesi ini, tapi yang owner-owner ini yang sampai teriak gitu ya. Itu luar biasa teman-teman, bulan Maret bulan April ya. Mudah-mudahan bulan Maret bulan April tahun depan ya kita bisa lebih baik lah daripada sekarang karena udah gabung MBC ya. Jadi udah mulai belajar nge-saving saving uang ya kan. Udah belajar ngeplot-plotin apa namanya, eh, budgeting ya, sehingga karena tahun depan ada THR juga nggak ada masalah, nggak akan gelondongan kayak sekarang. Mungkin kalau sekarang masih gelondongan gitu ya. Atau pajak juga udah mulai aware dengan pajak karena tahun depan pasti pajaknya berbeda teman-teman ya, peraturannya udah berbeda lagi. Nah ini kita harus mulai mulai aware gitu karena mau nggak mau, senang nggak senang itu harus dihadapi dan itu harus kita lalui gitu. Dan repotnya kalau kita nggak melakukan persiapan. Nah, mudah-mudahan dengan belajar atau gabung di MDC ini, saya doain nih 33 yang hadir di sini ya, bisnisnya sukses ya, kemudian rezekinya mudah, rezekinya lancar, aktivitas bisnisnya digampangkan semuanya, nggak ada yang sulit, profitnya maksimal, sedekahnya juga kalau bisa lebih makin brutal gitu ya. Nah, ini kita doain bareng-bareng teman-teman yang hadir di sini ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi ini dah. Wah, amin. Nah, ini Butini nih, keren banget nih. Ini panutan saya ya, sebenarnya panutan Butini nih ya. Ini ada yang pas spesial banget kalau melihat Butini itu, hebat gitu, keren banget pokoknya gitu ya. Nah, makasih Butini udah hadir ya. Teman-teman di sini yuk, sebelum kita mulai izin ya, kita buka dengan doa terlebih dahulu seperti biasa. Saya pimpin doa, teman-teman silakan mengaminkan sebelum kita mulai nanti ke materi berikutnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, cukupilah kami, dan berilah kami rezeki yang barokah. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami selagi kami waktu kecil. Ya Allah, jadikanlah kami dan jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain, orang yang kaya dan mengajarkan orang lain, orang yang soleh dan mensolehkan orang lain, dan jadikanlah ketiga hal tersebut menjadi saksi kayu masuk surga bersama-sama. Ya Allah, jadikanlah kami pebisnis kelas dunia yang dekat dengan taatnya serta dengan para sahabat Rasul. Al-Fatihah. Iya karena berdua iya karena selain dari masyarakat mustaqim surah radina anam ta'ala iman dan amin. Oke, baik teman-teman. Eh, hari ini spesial kita kedatangan bintang tamu lagi ya. Ini beliau kalau kemarin-kemarin bintang tamunya banyak kan apoteker. Ya, sekarang bintang tamunya adalah dokter. Dokter beneran dokter gitu ya. Nah, mungkin di depan ada yang mau jadi bintang tamu, boleh kabari sama saya buat sharing-sharing gitu. Atau setelah ini akan saya japri teman-teman buat ayo jadi bintang tamu yuk, ngobrol yuk gitu ya. Itu juga mudah-mudahan teman-teman berkenan ya. Ini beliau hebat banget ya teman-teman. Beliau dokter masih praktek juga. Kemudian beliau punya apotek juga. Selain punya apotek, beliau juga itu adalah owner bisnisnya ya. Selain apotek, praktek pribadinya. Kemudian juga punya baby shop. Kemudian juga sedang merintis untuk klinik kecantikan. Wah, ini luar biasa banget bintang tamu kita hari ini, teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke sesi bintang tamu, maybe 15 menit atau ya 10 menit, kita akan masuk dulu ke sesi yang pertama, yaitu review buku ya, teman-teman. Kita lanjutin yang kemarin. Tapi apa namanya, insya Allah nggak lama sih kalau review buku ini ya. Tapi sebelumnya saya pengen 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 absen-absen dulu nih. Pengen tahu dulu ini yang sudah siap belajar siapa aja ya, sambil absen teman-teman ya. Sambil absen dari kota mana ya. Aidil dari Jepara gitu ya, yang udah belajar udah siap belajar siapa aja ya. Chat 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 ya. Oke, Umi Huda dari Dompu. Happy birthday Umi Huda. Selamat ulang tahun ya. Wah, luar biasa nih ya. Kemudian Bu Hajah dari Lampung. Kemudian Bu Tini dan Pak Sis ya. Oh, ini barengan gak nih ya? Dari Lampung ya, luar biasa. Bu Densi dari Batam. Kemudian Mbak Astri dari Purwokerto. Wah, siap, oke. Kemudian Pak Abdul Syukur Tangerang hadir, siap belajar. Siap Pak Abdul. Bang Sri hadir. Wah, ini hoax banget nih ya Mas Adit ya. Oh, oke, akhir bulan kita ketemu ya Insya Allah ya di Brebes ya, serius ya Mas Adit ya. Terus Ibu Mar dari Palembang, Bu Julia dari Bali ya. Demak hadir, semangat brother. Oke Mbak Ratna, mantap sekali. Oke teman-teman, baiklah. Bismillah kita mulai ya, kita sambut dulu reviewer buku kita hari ini, Mas Idu. Halo, catch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak terasa ya udah ketemu lagi dengan hari Rabu sore. Perasaan baru kemarin kita ketemu di MDC episode 13 ya. Ini udah episode 14 saja. Ternyata satu minggu tuh secepat itu gitu loh. Oke, siapa ini yang sudah siap nih di sesi baca buku? Mungkin saya akan bacanya sedikit lebih dikurangi, hanya cuma 1-2 halaman ya. Karena kemarin terlalu panjang, boleh dibantu share Mas Edil. Boleh teman-teman dibantu panasin chatnya. Siapa yang udah siap atau ada yang masih ingat nggak? Kita kemarin itu bahas apa? Dari buku Unfair and Unvintage. Itu nggak sih bacanya? Mungkin kalau ada yang salah boleh dikoreksi gitu ya. Nah kemarin itu di awal kita membahas tentang suatu suku di Afrika yang berburu binatang monyet. Nah, kita sorotin apa ya karakter monyet yang ketika mencari makan atau mencari mencari buah-buahan itu dimanfaatkan oleh suku Afrika ya. Jadi di Afrika itu mereka untuk mendapatkan monyet atau menangkap seekor monyet
itu mereka melubangi sebuah pohon, membuat lubang yang dalamnya itu besar, tapi pintu masuknya itu hanya muat buat satu kepalan tangan monyet aja. Itu. Nah, di dalamnya dikasih kacang-kacangan atau beban untuk menarik monyet tersebut. Nah, ketika buahnya atau kacangnya didapatkan, ketika tangan si monyet ini mengepal, si monyet itu akan terjebak di batang pohon tersebut. Nah, di saat itu si pemburu itu akan menangkap monyet yang didapatin itu. Nah, dari kisah perburuan itu di buku ini dibahas tentang kesamaannya dengan pola-pola kehidupan bermasyarakat kita atau manusia kita di dekade yang lalu ya. Di buku ini tuh menceritakan dari tahun 1973 sampai 2020. Nah, di kelanjutan buku ini yaitu dekade paling menggairahkan dalam sejarah. Nah, dari 10 tahun ke depan, dekade dari 2010 hingga 2020 akan terbukti menjadi dekade paling menggairahkan dalam sejarah. Nah, POV-nya ini berarti sebelum 2010 ya, Bapak Ibu. 10 tahun ke depan akan menandai akhir kekaisaran Amerika. Dolar Amerika akan terbukti menjadi suatu kebohongan. Mas, bisa digedein nggak ya, Mas? Nggak kelihatan aku, eh. Nah, tolong, Mas. Nah, sip, sip, cocok nih. Nah, dan perekonomian dunia yang sepenuhnya baru akan muncul. Dunia tanpa batas ini didukung dengan teknologi berbiaya rendah. Akan melepaskan jenius dunia yang mengungkap ketidaktahuan besar-besaran yang menjalankan perekonomian dunia lama. Bagi mereka yang terdidik secara finansial, siap fleksibel, dan mampu beradaptasi, 10 tahun ke depan akan menjadi masa terbaik. Nah, dari 2010 sampai 2020 itu masyarakat dituntut untuk melek finansial, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan apapun, ekonomi, politik, terutama ya. Lalu, bagi mereka yang tengah menunggu kembalinya hari-hari indah masa lalu, 10 tahun ke depan akan menjadi masa terpuruk. Nah, bagi mereka yang tidak mau beradaptasi, nggak mau mengikuti zaman, teknologi itu mereka hanya berangan-angan dengan masa lalunya yang di era industri itu yang lebih maju atau lebih kuat itu. Nah, lanjut Mas, boleh di-scroll. Nah, selanjutnya yaitu terjebak dengan bersekolah nih. Apa nih maksudnya dengan terjebak dengan bersekolah? Apakah teman-teman atau kita yang bersekolah itu salahkah? Gitu. Nah, kunci menuju dunia baru adalah sebuah pendidikan. Masalahnya sistem sekolah sekarang ini terjebak dalam tumpukan aspal era industri. Maksudnya ini sisa-sisa ya. Jadi di tahun yang di bawah tahun 2000 itu adalah kejayaannya era industri. Nah, setelah tahun itu adalah era teknologi. Nah, di era informasi ini atau teknologi ini pendidikan dan pembelajaran sepanjang hidup seseorang lebih penting dibandingkan kapanpun sebelumnya. Sayangnya bersekolah saja tidak akan mempersiapkan kita secara finansial menghadapi dunia yang berkembang dan meluas. Sederhananya, sekolah terlalu lambat berubah dan dunia tengah berubah dengan terlalu cepat. Nah, maksudnya terbuat dalam sekolah ini, kita sudah dibuatkan kurikulum cara belajar yang dari tahun-tahun yang lalu itu masih dipertahankan. Sedangkan dunia ini tuh selalu berkembang, berubah teknologi, informasi, sosial media, politik terutama ya cepat banget berubah dan berbelok arah. Nah, lanjut. Pada era industri, satu-satunya hal yang diperlukan untuk sukses adalah dua jenis pendidikan berikut. Nah, yang pertama itu akademis, yang dua profesional. Akademis itu kemampuan membaca, menulis, dan memecahkan soal matematika dasar. Nah, kalau profesional, pendidikan untuk mendapat uang dengan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Contohnya dokter bersekolah di sekolah kedokteran, pengacara di sekolah hukum, pilot di sekolah penerbangan, dan koki di sekolah masak, dan seterusnya ya. Nah, pada era informasi ini, kita membutuhkan tiga jenis pendidikan berikut, akademis, profesional, dan finansial. Nah,
di poin ketiga ini kita tiap Rabu ya berkumpul di Melek Duit Club ini. Ini kita untuk belajar finansial, melek finansial memperkuat ya. Mungkin teman-teman udah punya dasar finansial atau udah punya sistem keuangan yang baik. Tapi di sini kita mungkin sharing teman-teman yang punya ilmunya lebih dari kami boleh sharing untuk teman-teman di sini bisa terus belajar gitu. Oke, next boleh scroll Mas. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Per- Pertanyaan berikut pun mengemuat. Mengapa tidak ada pendidikan finansial di sekolah? Jawabannya, manusia menjebak dan mengajari monyet di sekolah. Nah, saya membaca kata ini tuh sedikit tersinggung ya. Berarti saya sekolah itu salah nih kalau menurut buku ini. Dan disamakan dengan monyet nih yang mudah dijebak di sebuah pohon dengan buah-buahan yang diinginkan sebuah monyet itu. Nah, jika memiliki pendidikan finansial yang solid, mereka tidak akan sangat bergantung pada jaminan kerja, jaminan yang stabil, dan tunjangan pensiun. Nah, ini yang disalahkan atau kurang tepatnya sebuah pendidikan ya, karena lebih apa ya, lebih arahnya goals-nya itu ke jaminan kerja, digaji, dan pensiun. Mungkin kalau di level saya ini yang benar-benar saya rasain gitu loh. Ini yang saya jadikan jaminan hidup. Mungkin di level Bapak Ibu yang seorang owner beda lagi gitu. Nah, jika mengerti hukum pajak, mereka tidak akan membayar pajak yang tidak perlu. Nah, ini kasusnya ketika kita tidak tahu ilmu pajak atau penghitungan pajak ya. Kita jadi lebih bayar pajak dan itu merugikan banget bagi kita karena nggak bisa ditarik. Nah, lanjut, jika memahami sistem perbankan, mereka tidak akan menabung. Alih-alih menyebut rumah sebagai aset, mereka akan tahu bahwa itu liabilitas. Nah, buat disadari teman-teman semuanya, bahwa rumah itu memang liabilitas, butuh banyak uang di sana. Nggak satu kali beli terus nilainya sama atau enggak, tapi masih banyak biaya-biaya yang harus digelontorkan. Nah, selanjutnya seandainya memahami inflasi, mereka tidak akan berusaha hidup di bawah penghasilan. Bukannya keluar dari utang, mereka akan belajar cara menggunakan utang untuk mendapatkan kekayaan. Nah, di buku ini kita itu diajarin untuk berhutang, tetapi juga mengolah hutang itu tuh bagaimana sih? Nggak yang hutang terus kita pusing gitu. Atau hutang untuk hal-hal yang kebutuhan ya, itu sangat dilarang di buku ini. Nah, dan mereka tidak akan secara gegabah memberikan uang kepada para bankir Wall Street. Nah, ini studi kasusnya itu di daerah barat, perencanaan finansial dan agen real estate dengan harapan memiliki banyak pensiun yang terjamin. Nah, selanjutnya yang terpenting mereka akan mempertanyakan mengapa mereka bersekolah, siapa guru mereka, dan kemana pendidikan menuntut mereka. Oke, lanjut Mas. Nah, ini selanjutnya membahas tentang pendidikan adalah suatu proses. Ada sebuah kisah pada tahun 1973. Nah, ini kejadian seorang veteran perang Vietnam, masih ada 1 tahun tersisa di kontrak militer dia, dan saya tengah menantikan arah selanjutnya kehidupan dia. Nah, si veteran perang ini adalah sepertinya orang Amerika yang pulang dari perang Vietnam dan tetapi masih ada 1 tahun masa jabatannya di militer tersebut. Nah, pada tahun 1973, dia berumur 26 tahun, lulusan college dengan 2 ijazah profesional. Satu sebagai mualim, kedua di tanker minyak yang berlayar untuk Standard Oil, dan ketiga sebagai pilot. Sebagai pilot terbang untuk Corps Marinir Amerika. Nah, betul kan ini dia seorang militer Amerika. Walaupun kedua profesi itu bisa menghasilkan bayaran tinggi dengan jaminan kerja, dia tidak ingin berlayar atau terbang. Nah, si veteran ini, dia itu sudah tidak mau untuk berperang lagi atau mengikuti marinir lagi. Nah, dia setelah pulang dari perang, dia itu galau. Nah, ketika dia meminta nasihat kepada ayahnya, si miskin, dia menganjurkan dia untuk mengikuti jejaknya, yang berarti kembali bersekolah,
meraih gelar master, mendapatkan gelar PhD, dan lalu menjadi pegawai negeri. Masalahnya pada tahun 73, ayah dia berumur 54 tahun, mantan pengawas pendidikan negara bagian Hawaii, mantan kandidat Partai Republik untuk menjadi wakil gubernur Hawaii dan pengangguran. Nah, si ayah menjadi pengangguran karena mengundurkan diri dari jabatan pengawas pendidikan untuk mengikuti pencalonan dari Partai Republik melawan atasannya, sang gubernur dari Partai Demokrat ketika Hakim Samuel King dan ayah saya kalah dalam pemilihan gubernur. Gubernur memberitahu saya, Gubernur memberitahu ayah saya bahwa harga untuk kurangnya loyalitas adalah tak pernah lagi diizinkan bekerja di pemerintahan negara bagian anak. Dari ceritanya ayah dari veteran ini, yaitu ayahnya itu udah punya pekerjaan yang mapan, bagus. Tetapi dia belum puas, dia pengen naik lagi menjadi gubernur ya, tetapi kalah di pemilihan gitu. Konsekuensinya ketika kalah, dia tidak bisa kembali lagi di posisinya yang lalu. Nah, dilanjut lagi, ayahnya walau berpendidikan tinggi tak bisa bertahan di dunia nyata di luar sistem pendidikan, mengetahui dirinya tak bisa mendapatkan pekerjaan pemerintah yang menghasilkan uang. Ayah dia mengambil tabungan masa pensiun, membeli waralaba es krim, dan kehilangan semuanya ketika bisnis es krimnya gagal. Nah, ketika dia nganggur nih, mengambil semua uang pensiunnya dan dibuatkan bisnis es krim. Tetapi ternyata kurang beruntung, dia gagal di bisnis yang pertama ini. Lanjut, dalam banyak cara, ayah miskin saya lah yang memberi saya pandangan sekilas akan generasinya, tapi generasi saya. Lalu ketika dia menganjurkan saya mengikuti jejaknya, saya tahu nasihat siapa yang akan saya ikuti. Setelah meninggalkan rumah ayah miskin, saya berkendara ke Waikiki menuju kantor ayah kaya saya dan meminta nasihatnya. Ternyata si veteran ini tuh punya dua orang ayah. Yang satunya miskin dan yang satunya itu kaya. Tuh, ini waktunya masih cukup gak Mas Aidil? Mungkin kalau nggak cukup, di stop atau lanjut nih? Karena ini pembacanya lumayan oke nih, bahwa pendidikan itu sangat penting. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu membahas tentang pendidikan itu sangat penting. Tadi yang membahas sekolah, kita terjebak dalam sekolah, tetapi yang ini ternyata sekolah itu penting. Nah, dari kedua ayah saya memiliki rasa hormat yang sangat besar terhadap pendidikan, tapi bukan pendidikan yang sama. Apa itu maksudnya ya? Nah, salah satu keuntungan tak adil saya adalah mengetahui perbedaan antara berbagai jenis pendidikan berbeda. Berikut tiga konsep yang membantu ketika mempertimbangkan sebagai jenis pendidikan berbeda. Nah, yang pertama, ada pendidikan adalah suatu proses. Orang bersekolah agar bisa pergi ke suatu tempat dan menjadi sesuatu. Misal saya sekolah di sekolah penerbangan untuk menjadi pilot. Yang jadi masalah dengan pendidikan tradisional, ada pendidikan tradisional merupakan proses untuk menjadi karyawan. Itulah sebabnya kebanyakan orang mengatakan bersekolahlah agar bisa mendapatkan pekerjaan. Hmm, ini sama ya, ketika saya dididik di waktu kecil mungkin mirip nih di poin yang ini. Nah, lanjut. Monyet tidak mempertanyakan mengapa Langsung lagi mereka ke nyamuk aku. membuat tangan mereka terjebak dalam lubang di pohon. Kebanyakan orang tidak mempertanyakan tentang pergi ke sekolah untuk mendapatkan pekerjaan dan menjadi kaya. Nah, ini dari kalimat ini yaitu kita kembali ke poin pertama di minggu lalu yang seorang Afrika yang membuat jebakan ke monyet. Nah, monyet itu mengambil aja buah yang ada di dalam lubang. Ketika udah dapat, kepalkan tangannya ketika ditarik itu tersangkut tangannya. Dan dia itu nggak paham tentang itu. Sama dengan kita yang masih kecil disuruh kerja di sekolah, disuruh bersekolah untuk mendapatkan pekerjaan di waktu dewasa nanti. Tanpa tahu maksud bersekolah itu nantinya mau jadi apa, yang penting berangkat aja gitu. Karena disuruh. Nah, lanjut. Nah, orang yang cerdas akan bertanya, bagaimana kalau saya tidak ingin menjadi karyawan? Nah, ini ketika ada anak yang mungkin keluar dari
dari jalurnya ya punya perpikiran yang cerdas beda dengan yang lain, dia kan bagaimana ketika dia tidak ingin menjadi karyawan, apakah saya nggak perlu bersekolah? Nah, selanjutnya ada 4 pilihan dalam pendidikan. Boleh lanjut, Mas? Oke, nah di sini ada gambar E, B, S, sama I. Nah, E itu untuk melambangkan karyawan, S itu adalah small business, B itu adalah big business, dan I untuk investasi. Apa nih maksudnya dari eh, gambar ini? Nah, dari pendidikan tradisional mempersiapkan sistem untuk kuadran E, yaitu karyawan, dan S untuk small business atau UMKM. Nah, contoh sekolah kuadran S adalah sekolah hukum, sekolah kedokteran, dan sekolah dokter gigi. Menarik bahwa mahasiswa terbaik sekolah kedokteran dan hukumlah yang membayar pajak paling besar. Dan mereka melakukannya karena berada di kuadran X, di small business. Bagi saya, seandainya menjadi mahasiswa terbaik, saya ingin tahu cara membayar lebih sedikit pajak. Membayar pajak yang lebih tinggi merupakan salah satu jebakan kuadran X. Ketika karyawan berhenti bekerja untuk memulai bisnis sendiri, sebagian besar berakhir di kuadran S. Mengoperasikan bisnis kecil atau bisnis layanan yang sangat terspesialisasi seperti konsultasi, konsultasi komputer atau menjual properti. Nah, selanjutnya bagaimana monyet yang terjebak di pohon? Kebanyakan orang hanya tahu tentang kuadran E dan S, karyawan dan small business. Orang yang cerdas secara finansial ingin tahu apa yang harus mereka pelajari untuk beroperasi dari kuadran B dan I. Nah, kuadran B dan I ini menciptakan orang-orang terkaya di dunia yang mendapatkan paling banyak yang membayar pajak paling kecil. Di buku ini kita akan mendapatkan keuntungan tak adil dengan memahami apa yang orang-orang kuadran B dan I ketahui dan tidak kita ketahui oleh orang-orang yang di kuadran E dan S. Nah, yang ketiga, masih cukupkah waktunya ini Mas Aidil? Oke, ini terakhir pembahasan terakhir ya. Kita bisa memilih antara pendidikan tradisional dan non-tradisional. Nah, dari cerita veteran kita kembali ke kisah veteran Amerika tadi, yaitu ayah miskin saya hanya menghormati pendidikan tradisional. Itulah sebabnya dia terpilih berpikir gelar dan sekolah yang meluluskan. Kita itu penting. Dia yakin nilai bagus dan sekolah bagus akan membuat kita mendapatkan pekerjaan bagus. Ayah kaya saya menghormati pendidikan non-tradisional. Dia tidak peduli dengan gelar sekolah yang kita masuki. Satu-satunya yang dia pedulikan adalah keterampilan apa yang Anda pelajari. Siapa guru kita dan seberapa siap kita untuk dunia bisnis nyata. Ayah kaya tidak menghargai pekerjaan bergaji besar. Sebagai wirausaha, dia menghargai seberapa banyak pekerjaan bergaji besar yang bisa dia ciptakan. Jadi, dia itu tidak senang atau tidak suka ketika dia dapat gaji gede. Tapi dia lebih senang, lebih bahagia ketika dia punya karyawan yang gajinya gede. Gitu. Nah, itulah sebabnya pada tahun 73 saat masih bergabung dengan Korps Marinir, saya mendaftar ke kelas non-tradisional yang memungkinkan saya belajar, yaitu satu, cara menggunakan utang untuk berinvestasi, dua, membangun keterampilan menjual, tiga, mengurangi pajak yang dibayarkan. Nah, selanjutnya mengambil jalan pendidikan non-tradisional pada tahun 1973 memberi saya keuntungan tak adil terbesar dalam kehidupan. Saat ini saya terus mengambil kelas-kelas pendidikan non-tradisional. Pendidikan non-tradisional memberi saya keuntungan tak adil, bahkan melebihi anak-anak cerdas yang bersekolah di sekolah. Mendapat nilai bagus dan menjadi dokter, pengacara, serta eksekutif korporat dengan bayaran bagus. Nah, ini sama non-tradisional mungkin di kita itu bisa dengan webinar, belajar dengan teman, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, kebanyakan monyet tidak mengetahui perbedaan antara makanan dan makanan dalam jebakan.
Itulah sebabnya mereka gampang terjebak di batang pohon tadi ya. Pendidikan finansial yang kuat mengajari murid tentang tiga jenis pendapatan. Satu, pendapatan yang lazim diterima, pendapatan portofolio, dan tiga, pendapatan pasif. Nah, sebagian besar orang di kuadran E dan I dilatih bekerja untuk memperoleh pendapatan yang lazim diterima. Itulah sebabnya mereka mudah sekali terjebak menjadi yang bekerja paling keras dan membayar pajak paling besar. Nah, di buku ini kita akan mengetahui mengapa orang-orang yang cerdas secara finansial bekerja untuk mendapatkan portofolio pasif dan tak dikenai pajak. Nah, itu kita bahas minggu depan. Ini gimana ini? Orang kaya tuh malah bikin bayar pajak lebih sedikit, lebih membangun portofolio sama pasif. Beda banget nih. Dari teman-teman kita yang membangun usaha, perbanyak bisnis, usaha, dan sebagainya. Nah, beda banget tentang portofolio pajak dan mengecilkan jumlah pembayaran pajak itu seperti apa sih? Nah, kita bahas lagi untuk di minggu depan. Terima kasih untuk sesi baca buku atau review buku. Saya kembalikan ke Mas Aidil. Oke, kita beri aplaus dulu dong buat Mas Idus. Keren sekali ya teman-teman ya. Ini Masya Allah, ini saya dapat baca catatan nih teman-teman, dan ini relate banget sama sekarang ya sebenarnya. Walaupun buku ini mungkin ditulis sudah sedikit lama ya. Coba kita review dikit ya. Eh, Dulu eranya industri ya teman-teman ya. Industri, sekarang udah eranya informasi. Di mana di era industri kita tahu ada dua jenis pendidikan nggak sama ya. Ada akademis, ada profesional. Nah sekarang di era informasi maka harusnya bertambah nih, bertambah apa namanya pengetahuan kita, keilmuan kita, dan knowledge kita terutama ya tentang ada satu keilmuan ya atau jenis pendidikan yang harus kita apa namanya pelajari, yaitu yaitu ya yang namanya pendidikan finansial. Nah, maka hadirlah itu MDC. Wah, ini cocokologi aja ya. Maka di MDC ini kita belajar bagaimana terutama dalam bisnis finansial kita, dalam bisnis seperti apa gitu. Nah, inilah yang ada di era informasi sekarang. Mungkin teman-teman juga sudah sering ya kalau kalau baca e-book tentang keuangan dan lain-lain, atau mereview laporan keuangan yang dibuka buat publik gitu ya. Ada udah sebenarnya udah eranya udah berubah gitu ya. Dimana kita harus aware dengan yang namanya melek duit ya atau melek finansial. Nah di era informasi ini juga luar biasa teman-teman, kalau teman-teman juga ngikutin gitu ya. Dimana semenjak COVID terutama ya, ya 2020 ya eranya ya, eh apa namanya, semuanya tuh seakan cepat banget berubahnya, ya kan? Cepat banget. Banyak banget ada startup bertumbuh yang mengajarkan tentang edukasi. Ada juga startup bertumbuh gitu ya. Semuanya tentang informasi-informasi itu eranya udah beneran beneran ada di depan kita. Nah, maka kita harus kuat dengan yang namanya pendidikan finansial. Harus nih teman-teman, ini keharusannya. Kemudian yang kedua yang saya tangkap yang paling ini banget adalah tentang kuadran. Nah, ini teman-teman juga pasti udah familiar banget dengan kuadran ini ya. Ada employee, small business ya kan, E sama S ya. Kemudian ada B sama I. Ya, B ini adalah big business, maybe lebih dari 500 karyawan. Kemudian dan investor atau investasi ya. Mana kita biasanya terjebaknya itu adalah di kuadran ini, pindah ke sini gitu ya. Kemudian baru biasanya nih polanya seperti pindah ke sini dan baru pindah ke bawah. Nah, kemarin kita juga udah bahas di pertemuan pertama bagaimana kuadran ini satu persatu dalam mengelola uangnya, kita udah bahas ya. Ada tuh di rekamannya sama di e-booknya, kalau ada yang mau boleh nanti saya kirimkan ya. Nah, ini kita udah bahas detail banget cara tiap kuadran ini dibedakan dari cara mengelola uangnya seperti apa. Nah, di sini gitu ya, ada yang menarik yaitu tentang mana tadi? Nah, ini dia tentang ini ya. Bagaimana uh, ada kelas non tradisional yang bisa kita ikuti ya untuk skill, untuk keterampilan ya. Yang pertama adalah di tentang bagaimana menggunakan utang untuk berinvestasi. Nah, ini juga kontroversi nih ya. Ini mas nggak boleh mas utang mas. Ya, ini kita lagi baca buku teman-teman, kita bahas buku gitu ya. Nggak boleh mas utang. Nah itu ya udah, berarti kita cari bagaimana menggunakan uang T-nya kita buang untuk berinvestasi. Ya itu ya kita bahas mungkin ya next ya. Kemudian bagaimana membangun keterampilan menjual. Ya, ini mau nggak mau, senang nggak senang teman-teman, kalau udah bicara bisnis ya maka bicaranya adalah
jualan ya, bicaranya ada jualan, dimana kalau tanpa penjualan bisnis itu pasti itu nggak ada uang gitu ya, nggak ada uang, nggak ada pemasukan, nggak ada income. So cash innya lebih kecil daripada cash out misalnya, sementara biaya biayanya juga tetap harus keluar, pemasukannya lebih kecil daripada pengeluarannya, ya itu malah bahaya buat bisnis. Maka kita harus belajar bagaimana keterampilan menjual, atau keterampilan jualan, atau jago jualan, atau apapun istilah selling dan lain-lainnya. Ini kita harus belajar nih cara menjual. Bahkan maybe kita harus challenge ya teman-teman kita yang ada di FGC ini, kita challenge jualan gitu ya. Mana jualannya itu bisa menghasilkan income tentunya. Ini ya. Kemudian mengurangi pajak. Nah, ini bukan, kalau 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 yang kita bahas, sempat bahas di FDC kemarin, bukan tentang mengurangi pajak ya, tapi kita bagaimana mengatur pajak. Ya, kita mengatur pajak kita biar bayarnya jangan sampai berlebih gitu ya. Jangan sampai apa namanya, bayarnya berlebih. Ya, itu kita ada belajar tuh di maybe 2 atau 3 pertemuan sempat kita bahas ya. Nah, ini yang harus kita pelajari teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus belajar tentang 3 jenis pendapatan. Ini menarik. Pendapatan yang lazim diterima, maybe ini aktif income ya kalau kita bisa sebut ya. Dari bekerja kita dapat income, dari waktu yang kita bayarkan kita dapat income. Portofolio, saya kurang paham, maybe ini seperti saham mungkin ya, dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau pasif ini udah jelas ya, pasif income. Nah, ini yang harus kita bangun ya teman-teman ya. Pasif ini juga harus kita bangun. Yang ketiga ini. Nah, ini apa namanya? Ini juga saya uh, diajarkan sama guru saya, sama Pak Andi ya, buat ayo Mas, yang dibangun itu passive income, bukan hanya aktif income gitu ya. Yang dibangun itu passive income. Bagaimana apa namanya, ketika menjalankan bisnis gitu ya, kembali ingat yuk tangga bisnisnya, oke, starting, profiting, kemudian sistemasi, duplikasi. Nah, di fase-fase ini ayo, bisa nggak bisnisnya itu kita buat autopilot, kita buat berjalan sehingga penghasilannya sebagian besar kita atur seperti apa. Nah, ini untuk teman-teman yang udah ada di jasa keuangan, beberapa udah kita spill ya, untuk seperti ini kita bermain buat ayo profitnya diamankan sekian dari bisnis ini, entah itu nanti ada bisnis yang lain pengen dikembangkan atau apa, dan dari sini diamankan angka segini, bagaimana cara mengamankan teknisnya gitu ya. Nah, itu kita jelaskan di jasa itu, di jasa akuntan kita itu, kita berusaha buat owner-owner, bagaimana owner-owner itu melek sama yang namanya finansial ya, di jasa keuangan. Nah, itu dia ya, review buku luar biasa sekali. Kita udah selesai review bukunya. Kita lanjut kalau gitu teman-teman di sesi yang berikutnya, di sesi yang kedua ya. Di sesi yang kedua kita ada kehadiran bintang tamu yang luar biasa banget ya. Hebat sekali, ini dari Cirebon jauh-jauh kita impor. Ya, impor atau ekspor sih? Ekspor ya? Atau apa sih? Impor. Ya, impor. Kita impor dari Cirebon ya. Nanti insya Allah akan didampingi sama Bu Sinta ya. Juga ini adalah tim keuangan kita. Jadi tim ahli akuntan kita ada Bu Sinta yang mana nanti akan mendampingi pembicara ya. Bintang tamu kita Dokter Lilis ya. Beliau dokter, beliau owner apotek, owner baby shop, owner klinik kecantikan on progress. Mudah-mudahan segera ya, doanya teman-teman, seriously ya. Kemudian masih aktif praktek juga sebagai dokter. Ini luar biasa sekali bintang tamu kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan sesi ini ke rekan saya ya. Ini juga di awal bulan masih mau hadir di FDC. Sementara kerjaannya lagi ke pontal-pontal, kita sambut Bu Sinta. Silakan Bu Sinta. Baik, terima kasih Pak Aidil. Ya, sangat kepontal-pontal sekali saya. Untuk minggu ini saya dikejar-kejar terus sama Pak Aidil. Oke, eh, bintang tamu sore ini Bu Lilis, Bu Dokter. Oh, sudah hadir. Selamat sore Bu Dokter. Sore semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk apa sekarang Bu Dokter? Biasa. Praktek Mbak, nggak ada lagi. Iya. Oke, Kalau ngurusin sebelumnya saya kantor ucapkan karyawan. terima kasih loh Bu. Ibu sudah berkenan hadir sedangkan waktunya itu. Kemarin saya singkat cerita ya Bu ya, sebenarnya nih, ini jujur nih ya. Sebenarnya itu saya mau WA Ibu itu saya agak deg-degan. Agak deg-degan, terus agak pesimis juga mengingat eh, jam-jam sore-sore gini kan
Ibu praktek nggih. Ibu selalu praktek. Kemudian Betul, betul. ya, kemudian kemarin kita juga ada kepikiran apa ini aja ya jadwal MDC-nya kita buat mundur sedikit gitu. Nah, terus pas saya coba WA ibu itu ternyata jawaban ibu itu ya bikin saya nyes gitu. Alhamdulillah gitu. Oke. Sama-sama, Mbak Sinta. eh, Terima kasih ya Ibu bisa hadir, bisa nantinya saya yakin nanti Ibu bisa membagikan pengalaman, tips-tipsnya ya terkait sama perjalanannya Ibu. Nah, terus terang ini saya penasaran Ibu, penasaran sekali ya. Pastinya kan Ibu ini kan seorang dokter ya, kemudian jadwalnya juga sangat padat sekali, apalagi juga Ibu rumah tangga betul, yang notabene eh, Bapak juga sibuk juga pastinya kan mendampingi gitu ya. Nah, tetapi apoteknya ini saya lihat itu lumayan lumayan besar ya Bu. Omsetnya juga sudah cukup besar gitu. Nah, eh, seperti apa sih Bu perjalanannya pada saat memulai membuka apotek, kemudian berjalannya waktu pasti ada suka dukanya gitu ya. Eh, Awal-awal pasti banyak dukanya ya Bu ya di awal-awal. Ya, betul, Mbak Sinta. Banyak sekali. Nah, nah gitu. Sampai sampai di titik ketemu Pak Andi di mana gitu ya bisa ketemu Pak Andi dan kita bisa membersamai hampir 3 tahun ya Bu ya. Ya, Eh, ya betul gitu. sampai 3 tahun. Ya Dan setia tidak sekali ya Bu. terputus sampai sekarang. Oke, Walaupun monggo Bu, tidak monggo pernah monggo. berjumpa dengan Pak Idil. Oh Online terus, Bu Sinta. Hanya gitu sama ya. Pak Andi saya ketemu Oh iya sekali-kalinya. iya. Oh gitu. Monggo Bu diceritakan Bu pengalamannya Ibu perjalanannya. Oke, pertama-tama saya kenapa buka apotek itu awalnya karena kebutuhan waktu itu kan saya ditanya sama suami, kamu ini eh, sebetulnya untuk praktek tuh yang dibutuhkan apa? Waktu itu kita bingung mau bikin apa. Sebetulnya kita tuh praktek tidak boleh dispensing waktu itu, Mbak Sinta. Nggak boleh dispensing. Akhirnya, jadi eh, apa tuh dispensing? Kalau suami saya orang teknik kan nggak kurang paham juga. Akhirnya saya jelasin bla bla bla, singkat cerita. Oh, berarti kita harus buka apotek dong, gitu kan ya. Ya. Akhirnya ya sudah kita buka apotek dengan segala keterbatasan lah gitu ya kita manual semuanya berjalannya waktu karena anak-anak masih kecil jadi saya juga tidak fokus ke apotek jarang ada di apotek malah karena waktu itu posisinya apotek kita langsung rame alhamdulillah dan pasien rame banget waktu itu Mbak Sinta dan sampai saya nggak apa sih nggak bisa ngontrol ya tergantung karyawan aja tapi apa yang terjadi bertahun-tahun itu saya kok ini aneh juga gitu ya. Bisnisnya eh, pasien banyak, apotek rame kan gak ada uangnya gitu. Bahkan pernah negatif gitu kan seperti apa. Nah, kata suaminya sudahlah kita ambil tindakan. Akhirnya sudah kita ambil tindakan yang ternyata sumbernya di SDM, banyak kebocoran di situ. 2016, alhamdulillah kita dengan berjalan waktu lah kanan kiri gitu, akhirnya sudah teratasi semua itu. Bahkan saya sempat sehari itu pernah ngeluarin 4 karyawan dan saya Wow, kuat langsung Ibu. 4 karyawan, soalnya suami saya bilang kamu harus berani, kalau enggak hancur-hancur sekarang, hancur nanti. Itu Iya, pilihan betul, bisnis kamu betul. gitu. Kalau suami saya itu enggak langsung dia selalu di belakang layar, karena dia Mm-mm. eh, saya itu mandiri, tapi Mm-mm. selalu nanya perkembangan apa, selalu dia care Mm-mm. banget terhadap karyawan apa, walaupun dia jarang ada di rumah. Nah, Ya, ya, ya. akhirnya dengan berjalan waktu, alhamdulillah 2016 itu kita udah bisa saving ya sebetulnya, udah bisa nabung sampai waktu itu kena COVID ya. Cuma saya nggak tahu keuntungan saya berapa, Hmm, karena tidak ada pencatatan, manual semua, belum ada namanya software. ya. Nah, Sedangkan waktu di COVID itu pastinya kan omset-omset pada naik ya Bu ya.
pastinya ya Waktu itu COVID tidak, itu. Oh waktu itu tidak malah. tidak. Karena waktu Oh, itu kan posisi suami saya di Jakarta. Ya, saya oh iya. sempat 2 kali dengan suami kena 2 kali kena COVID. Hmm, Teman-teman beliau banyak kena COVID, makanya kita 3 bulan pertama COVID itu tutup sampai jam 6. Apa yang ya ya terjadi ya ya. sampai saya tuh sampai ambil tabungan, Mbak Sinta, untuk bayar Iya, karyawan. Iya, betul. nombok jadinya Ibu. Nombok, cuma suami saya bilang yang utamakan keselamatan karyawan. Waktu itu belum ada apa sih vaksin ya. Waktu itu kan belum ada Oh vaksin. iya, belum Nah, vaksin. dengan berjalannya waktu setelah ada vaksin, mulailah normal kembali. Bertahap itu sampai 6 bulan ke depan tuh, alhamdulillah udah bahkan melebihin. Nah, Hmm, waktu itu saya kerjaannya kan searching IG untuk hunting anggrek. hmm. Tiba-tiba muncullah ada apa sih? Itu apotek langsung laris. Saya Eh, penasaran ini eh, ibu eh, eh, apa ya gitu kan. Saya eh, akhirnya beli tiba-tiba waktu itu Pak Aidil yang kontak saya. Terus eh, akhirnya pertama kali saya ikut webinar yaitu eh, pas ingat Maret 2021 karena itu waktu itu saya lagi kena COVID juga, suami lebih parah waktu itu ya. Itu perjalanannya apa yang terjadi sampai saya mohon ke Pak Aidil saya nggak bisa ikut webinar karena saya kepalanya sakit banget nggak bisa bangun. Saking hmm, hebatnya pengaruh COVID itu selama 2 hari itu. hmm, Ya, pertama itu saya itu akhirnya kan ada rekod tuh, rekod 3 hari ya. Nah, hmm. suami Takut ya. saya bilang kamu udah jaga kesehatan, jangan macam-macam. Jadi untungnya kebetulan suami di rumah belakang, saya di depan. Jadi Hmm. saya kalau suami udah tidur, saya nyetel tuh rekodnya Pak Edi. Belajar di situ, saya umpet-umpetan terus terang aja. Eh, Sampai segitunya saking pengen belajar. Kalau suami sebetulnya nggak apa-apa, cuma kamu kesehatan yang utama karena beliau waktu itu banyak yang teman-teman beliau yang itu apa ya terkena COVID dan akhirnya meninggal waktu itu. Jadi karena saking traumanya seperti itu gitu kan. Nah akhirnya apa berjalan dengan waktu akhirnya saya ikut loh sampai terus aja ikutin Pak Aidil. Akhirnya ketemulah sama Pak Andi. Dalam itu tetap konsultasi Pak Andi waktu itu harus benahi software. Itu saya benahin saya bilang Pak Andi ini kan udah sebetulnya profit tapi saya nggak tahu. Pokoknya software benahin dulu. Sampai saya itu kurang lebih karena waktu itu item kita udah hampir 6.000, 6.000 Hmm. item apotek itu. Nah, nggak tahu mau diapain. Akhirnya suruh di barcode setiap hari ya bingung saya akhirnya. Eh, nah, di situ kita kebetulan Pak Aidil sama Pak Andi nawarin sekolah jenderal waktu itu. Sekolah jenderal saya pun umpet-umpetan di antara suami, di belakang suami karena sekolah jenderal itu kan harus ituin 2 karyawan Ya. Hmm. yang butuh waktu 2 minggu ya waktu itu ya. Cuma saya Betul, nekat betul. waktu itu. Kalau seandainya nggak di ACC ya sudahlah. Apa uang itu hangus nggak apa-apa. Udah nekat saya seperti Oke. itu. Terus saya diam aja nggak pernah ngomong ke suami. Tiba-tiba suami, Bu bukannya kamu ngirim anak-anak ya? Kok nggak itu pesen tiket gitu? Coba segera gitu. Malah beliau yang ngingetin. Alhamdulillah waktu itu memang mulai membaik kondisi suami ya waktu itu kan karena dia nggak mau makan sama sekali waktu apa yang terjadi alhamdulillah akhirnya berjalannya waktu terus Pak Aidil nawarin pencatatan jasa keuangan ya. Itu Ya. itu situlah mulai terbentuk saya tahu baru kelihatan betapa pentingnya pencatatan keuangan di situ Mbak Sinta. Ya, Jadi ya. terutama netcash lah. Ya Ya, kalau saya masa sih nggak tahu ujung-ujungnya kalau nanya netcashnya ya, berapa pusing deh saya. iya. Seperti Jadi itu. eh pada waktu ini saya ngapunten ya, Bu. Jadi saya Ya, ke belakang lagi. ya, eh ada kan 4 karyawan ya, Ibu ya. Itu kan ya. melakukan ngapunten, melakukan Eh, kecurangan gitu, nggih. ya, Nah, oke. Ya, eh itu di Ibu apakah mengetahui itu posisi mana yang dicurangi dalam artian celah mana yang dicurangi?
ketika itu kan belum ada sistem ya Ibu. Ibu kan masih Ya. manual, masih dikontrolnya, istilahnya masih percaya gitu ya, masih Hmm. baik percaya sama karyawan gitu ya. Nah, itu apakah Ibu itu setelah setelah mengetahui mereka kecurangan itu apa? Oh, ternyata kecurangannya di sini ya. Oh, di sini ya. Oh, berapa rupiah? Oh, ternyata segini gitu. Itu Oh, langsung waktu itu heeh, memang heeh. saya waktu itu saya eh, ya Tuhan tuh tidak ini ya tidak diam. Pasti kalau yang Hmm, berusaha tuh pasti selalu diingatkan, selalu dikasih jalan lah Mbak Sinta. Kalau kita berusaha pasti ada jalan lah seperti itu. Tiba-tiba waktu itu ada salah satu direktur rumah sakit nelpon suami ngajakin hipnoterapi. Saya nggak paham ini hipnoterapi apa ya gitu kan. Saya ikutan aja untuk terapi, ikutan prosesnya. Tiba-tiba saya tergerak ada buku, salah satunya itu dari Samsul Adipati. Ingat aja itu yang tentang afirmasi. Dan akhirnya saya hmm, membeli buku itu dan di situ dikatakan 3 bulan kalau betul-betul afirmasi ini itu kan akan terjadi sesuatu yang di luar nalar kita lah gitu. Saya hmm, percaya aja dan karena saya tahu saya ini banyak karyawan yang curang di waktu itu, tapi saya tidak tahu harus bagaimana waktu itu belum ada CCTV. hmm, Akhirnya saya ya sudah, saya bikin afirmasi bahwa ini ada ketidakjujuran di karyawan. Ya, hmm, akhirnya saya ya yang kata-katanya saya karyawan jujur, saya amanah dan hmm, pokoknya yang menggugah karyawan kita itu untuk merasa memiliki apotek waktu itu. hmm, Dan hmm, saya tidak tahu siapa itunya tiba-tiba betul setiap 3 bulan tuh ada laporan antar hmm, mereka tuh saling melaporkan sebetulnya seperti hmm. itu. Alhamdulillah hampir tiap bulan itu butuh waktu saya berapa ya 1 tahun pembersihan karyawan. Sama ya Bu ya. Gitu. Padahal Eh, padahal kecurangan tetap jalan ya Bu ya. Tetap jalan, Tetap tapi ya jalan. akhirnya saya waktu ketemu Pak Aidil tuh itu sebetulnya karyawan udah bagus-bagus tuh, baik-baik. Hmm, Udah hmm, hmm, tersaring, cuma yang jadi masalah saya gimana menatanya ya gitu. hmm, hmm, Gimana saya tahu omset betul-betul ada profit berapa. hmm, Kan dari hmm, profit itu kan kita bisa diinvestkan untuk apa gitu. Saya belum tahu itu Mbak Sinta. Terus terang aja masih jadi blank. Ya waktu itu karena sumber dana dari suami juga waktu kejadian kecurangan itu dihentikan supaya ketahuan kan. iya. Nah, nah, suami, udahlah kamu lebih baik saya stop biasanya dikit nyadong. Ya, Hmm. tambah modal. Ya, tambah modal. Ini kamu tuh apotek rame, pasien rame kok nyadong terus katanya. Nah, sekarang sekarang sedang ikutan BBA. Wah, sekarang ibu bisa nabung. Alhamdulillah. Sebetulnya Ya. bukan ya banyak kebocorannya itu. Sebetulnya itu. Saya sangat berterima kasih sekali, terutama kalau musimnya laporan Pak Idil, laporan pajak. Bu Sinta saya, Bu Sinta, suami saya mau itu mau ketemu Zoom ya gitu kan. Karena suami biasa sebetulnya ada tim. Suami saya juga di tim perusahaannya ada tim konsultan pajak. Tapi kan ini apotek itu Mbak Sinta yang nangani. Akhirnya beliau sebelum ketemu tim konsultannya, ya biasanya konsultasi dulu sama Mbak Sinta seperti itu. Itu lebih memudahkan sekali Pak Idil. Sangat membantu. Terima kasih banget gitu. Betul. Iya, Bu. Sekarang Ah, berarti komentar apa namanya Bapak ngendikannya terus pripun Bu kalau misalnya sekarang kan posisinya kan yang dulu merugi nombok-nombok ah, sampai tiap hari oh ini gimana sih saya harus ah, ngeluarin minta ini minta itu ah, untuk tutup ah. karyawan gitu kan. Nah, sekarang kan posisinya Ibu kan sudah lumayan ya dalam artian nggak lumayan lagi sih. Kalau kalau menurut saya Alhamdulillah kata lah. ya kategorinya nggak lumayan lagi ya. Nah, Ah, dengan laporan itu Bapak ngendikannya pripun Bu? ya, ya Komentarnya nggih. komentarnya Ibu sekarang mulai jadi pebisnis katanya. Oh, gitu. Real bisnis mulai seperti komentar seperti itu. Ya, Heeh, sebetulnya gini, yang terus terang heeh, aja saya juga ketemu Pak Andi tuh Pak Andi sampai ketawa. heeh, Suami heeh, saya sampai curhat ke Pak Andi. Pak Andi, istri saya tuh saya ajarin sama sesuai yang Pak Andi katakan. Buku-buku saya itu juga berpikir berjuang besar dari 2007. heeh, Banyak buku-buku di suami saya, tapi saya nggak nurut. Karena saya mikir suami saya kan orang teknik. Kalau Pak Andi kan apoteker. Jadi saya manut ke Pak Andi. Nah, kata suami saya, ya sudah.
kamu berarti udah ketemu guru yang cocok dan mentor-mentor yang cocok ya sudah lanjutkan. Kalau suami saya tuh udah kalau cocok lanjutkan seperti itu Mbak Sinta. Itu itu Gitu. aja sebetulnya. Kalau saya tuh Nggih. bisnis apa adanya ngalir aja, itu aja. Hmm, nggih, Yang nggih, nggih, Bu. senangan saya aja, saya nggak mau terlalu eh, banyak beban gitu aja. Heeh. Tapi eh, bisnis tidak terlalu tidak terlalu banyak beban, tapi jalan lancar ya, Bu. Hebat sekali. Alhamdulillah. Padahal ini langsung langsung istilahnya langsung kontrol sendiri gitu ya, Bu ya. Ya, Langsung dikontrol eh, sendiri. makanya kenapa saya juga dari pelajaran itu yang dulu-dulu saya sampai sekarang eh, afirmasi setiap shift pagi, shift siang itu selalu jalan untuk karyawan. Tapi ini bukan afirmasi seperti yang dulu kata-katanya saya rubah, afirmasi yang untuk memotivasi karyawan. Ya, itu berbeda itunya apa sih temanya udah berbeda banget dari yang dulu. Tapi alhamdulillah karyawan selalu laporannya lewat apa? Saya kan kadang nggak ada lewat Telegram. Saya ngecek di Oh, Telegram aja. Wah ini siapa yang nggak afirmasi nih, baby atau apotek? Seperti gitu. itu. Kadang-kadang saya khawatir ya, saya lengah terjadi lagi seperti dulu gitu. Alhamdulillah karyawannya baik-baik sekarang. Sudah baik-baik Berkat gitu, nggih. BBA Pak Aidil Berkat Pak gitu. Andi, Pak Aidil ya, Pak Bu ya. Andi juga. Nggih. Bu lah, ini Bu, kalau laporan keuangannya itu kan saya ya istilahnya Ya, tim kami oke. ya yang ngerjain ya. Kalau saya lihat itu kan biaya itu ada beberapa yang biaya itu setiap bulan sama Ibu. Contoh nih Hmm. THR. Hmm. Kemudian ada lagi pajak. Yang pajak itu nggak pernah istilahnya Ah, eh, satu bulan pun kosong gitu nggak pernah dan nilainya itu sama terus ya. Apakah ini saving Ibu? iya, betul. Karena saya kan dari biasa gini, saya orangnya kalau udah ikutan webinar apa, saya biasanya aplikasikan. Walaupun sedikit gitu, nanti ya lupa. Saya tuh terus terang aja pelupa, Mbak Sinta. Jadi Oh kalau ada iya. kayak semacam THR itu harus disisihkan. Nah, Heeh. terus kalau seandainya pajak, oke, di awal harus disisihkan. Itu ditagih sama Pak Wendy. Oh iya. Ada rekening khusus karena Berarti karena ada terus terang polisinya, aja Ibu. iya betul suami saya bilang kamu tuh pinter nyari duit gak bisa nyimpen Heeh. duit kalau suami saya tuh Oh, pinter dua-duanya terus terang aja jadi ya udah heeh, serah terima aja saya itu dan semuanya memang udah kayak saya ingat ya yang mungkin Mbak Sinta kok ini stabil seperti apa karena kan selalu Pak Andi ngomong kalau beban apa sih gaji itu nggak boleh lewat dari 6%. Kalau ya operasional tuh nggak boleh dari betul. 10%. Terus Nggih. saya yang diingat-ingat itu terus apalagi untuk Marketing, promosi marketing itu promosi, 0,2%. ya. Jadi saya lakukan itu ya 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 dikit-dikit lah ilmunya. Ya. Walaupun saya termasuk Jadi yang biayanya itu bandel, stabil ya, nggak Bu. Kan nggak per nggak bulannya pernah itu offline sama Pak Andi, ya. tapi saya dikit-dikit lah gitu. Hmm. Nggih, nggih. Terima kasih, sangat membantu sekali nih Bu infonya. Dan untuk rencana ke depan Ibu, kan karena saya lihat kan rasio punya Ibu, maksudnya apotek Ibu itu bagus sekali ya. Ini dananya mau dikemanain ini, Bu? Sudah ada rencana Mbak Sinta. Oh Ya ya, rencananya saya mau mengembangkan Asa Beauty ya sebetulnya. Yaitu kita udah ada kebetulan tinggal alhamdulillah dana juga udah ada yang masalahnya tuh orang yang nungguin pembangunan itu belum ada. Paman saya lagi ada tugas di itu setelah itu mungkin insya Allah ya akan dilaksanakan di tahun ini. Doanya aja lah supaya eh, terlaksana. amin, amin. Oke. Eh, ini ada pertanyaan Ibu. Apakah Oke. Ibu berkenan untuk ini ya? Saya bacakan ya. Ya, Minta ada pertanyaan dari Mbak Tantin Hayu. oke. Izin bertanya Ibu, kalau dari pengalaman Ibu, kebocoran seperti apa saja Bu yang Ibu alami sampai Ibu tidak tahu saat itu? Waktu itu kebocoran yang pertama di kasir, yang waktu itu kan karena manual.
karena Ya. manual. Jadi karena manual tuh ada catatan kita tuh biasanya double tuh, double. Jadi untuk ke karya apa untuk ke pembeli dan untuk kasir kan. Nah, ternyata untungnya Tuhan tidak itu ada yang melihat gitu. Ya saling melaporkan lah. Ternyata beberapa lembaran itu dibuang ke tong sampah seperti itu. Itu yang pertama. Hmm, Yang kedua juga masalah ini. Ada beberapa yang barang itu memang atas nama kita ya. Tapi bukan pesanan saya seperti itu. Nah, itu sempat itu ada yang saya kan dari dulu itu hampir semuanya cash Mbak Sinta, terus terang aja. oh iya 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 iya. Karena dari Jadi awal saya tuh tidak jadi tidak lebih punya utang dagang, tidak punya utang dagang. ya ya. Jadi lebih gampang Makanya ya Bu untuk ya, makanya melakukan sebetulnya ketahuan. kecurangannya. Cuma Mm-mm. suami saya dia jangan nuduh ke orang gitu. Yang penting kita benahin. Karena monitoran kita waktu itu kurang kurang banget ya, karena kita sama-sama sibuk. Saya sibuk pasien, suami juga sibuk juga gitu. Jadi nggak kekontrol itu. Barang juga ada beberapa itu ya mungkin lah ada yang ketahuan juga ya barang itu biasanya mereka TST lah, tahu sama tahu. Hmm, jadi Kalau istilahnya kong kali kong gitu ya Bu ya, ya. misalnya beli barang Oh nih susu iya dua iya. dua box, bayarnya cuma satu. Ya Nah kayak itu serasa juga, milik sendiri gitu ya tokonya ya Bu ya. itu saya tahunya dari ada salah satu karyawan yang resign, akhirnya dia buka semua. Nah dia Oh, termasuk orang yang jujur ya mungkin karena pengaruh afirmasi itu, pasti hmm, orang-orang yang jujur itu akan tergerak dengan apa setelah dibukakan apa sih mata hatinya gitu. Nggak semuanya orang nggak jujur itu seperti itu. Itu hmm. sebelum ada CCTV Mbak. Setelah ada CCTV lebih jelas lagi waktu itu. Ya. Kalau kalau yang ini Ibu tadi kan disampaikan tadi ada kertas yang dibuang gitu ya Bu. Hmm, Jadi hmm, ada kertas yang disajikan, ada kertas yang hmm, dibuang. hmm. Kalau kertas yang dibuang itu berarti kertas apa Ibu? Omset atau apa Ibu? Omset, Oh jadi transaksi. transaksi dibuang, terus Kayak uangnya pakai masuk. karbon tuh Mbak, kayak karbon. Oh ya, Itu yang hasilnya ke pembeli itu kita tancap dan nah, itu hmm, masih manual saya waktu itu. hmm, Tapi setelah ada software, makanya untuk yang ada di sini, kalau untuk semua bisnis itu harus ada software. betul Dari betul. awal udah kita apa investasi di software itu yang utama. Makanya Nah, Pak Aidil, saya Pak Aidil tolong softwarenya. Itu gampang apotek. Wah semuanya itu sampai di sama karyawan saya tuh diteleponin terus Pak Aidil. jadi Makanya saya uangnya juga uangnya berarti masuk kantong ya Ibu? ya oke ya betul banget Bang. Makanya kenapa saya buka baby shop yang sekarang itu udah pakai software walaupun sederhana ya waktu itu. Saya nggak tahu bahwa gampang apotek itu ada bisa juga untuk barang umum. Jadi nggak Mm-mm. paham waktu itu ya udah asal bisa ada pencatatan itu. Ya itu karena betapa pentingnya ya mentor-mentor saya bilang kan bahwa bisnis tanpa software ya boncos. Itu Ya, udah saya alami, betul. gitu. Saya tahu saya tuh ini untung, tapi kok sebegininya gitu. Ya untung Duitnya nggak kalau ada. saya keuangan untungnya kan suami misah ya. Saya sendiri Mm-mm. itu sendiri tapi terpisah di tabungan gitu. Jadi kelihatan banget kalau ini terjadi terjadi ada yang hal-hal yang tidak diinginkan udah ketahuan di situ. Cuma saya siapa itu belum ketahuan waktu itu. Untuk mencari orangnya itu belum ketahuan Mbak Sinta seperti itu. Oke. Jadi memang seperti itulah pengalaman lah. Pengalaman sangat berharga sekali ya Ibu. Paling Iya, nggak bisa, oh ya kemarin-kemarin saya seperti ini, harus begini gitu ya. ya betul Mbak Sinta. Oke. Wah, luar biasa Ibu. Ternyata waktunya kita itu sampai jam berapa Pak Aidil? Kita Sampai jam dibatasi berapa? sampai jam berapa Pak Aidil? Masih ada 10 menit lagi. Oh, Oh ya 10 udah menit sini. lagi. Baik. eh jadi bisa dari pengalaman Ibu ini ya. Jadi bisa saya simpulkan Hmm. bahwa kemarin-kemarin itu Ibu manual. Manual itu walaupun sebenarnya gini Bu, eh, belum ada kontrolnya ya, Iya, belum ada betul, belum ada kontrolnya. kontrol. Jadi Hmm. karena tidak tidak pernah ada penyajian angka, betul begitu Ibu? Betul, betul. Nah, Betul sekali. nah, oke. Jadi mungkin pentingnya, ya memang pentingnya laporan keuangan itu memang paling nggak kita punya
angka ya Bu ya, penyajian angka yang intinya kita bisa mengontrol celah-celah di situ. Mengontrol Iya, celah-celah di betul. situ nggih, Bu. Jadi kayak dari pengalamannya Bu Lilis kan dari segi persediaan bocor, nggih. Karena Betul. ada nota yang ada pembelian tapi barangnya tidak masuk gitu nggih. Iya, Nah, betul. kemudian ada penjualan, yang penjualan itu karyawan, yang ada dua ternyata ditulisnya cuma satu, satunya Ya, cuma-cuma betul gitu ya. seperti itu. Itu. Dan bisa jadi juga eh, penjualan juga dari luar yang notanya tidak masuk, uangnya masuk ke kantong pribadi. Nah, dari situ ada hubungannya antara penjualan dan persediaan. Jadi kalau pakai software yang setelah ibu manual ke software, dari situ ibu bisa mengontrol karena sudah ada laporan keuangan, jadi akan kelihatan ketika persediaan berkurang tapi penjualannya tidak menambah. Nah, dari situ penjualan tidak menambah tapi persediaannya berkurang. Kok bisa? Nah, karena kita Iya. bisa melihat dari laporan software. Oke, oke. Mungkin ada lagi teman-teman di sini yang mau bertanya. Eh, Coba di chat di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Oh, ini ada satu lagi, Bu. Dari Bu Agnes Ambarita, SMK Negeri 1 Manokwari. Izin bertanya, Ibu, contoh afirmasi itu seperti apa ya? Mohon infonya. Yang sekarang aja ya, saya lupa. Yang dulu-dulu udah lupa. Saya biasanya afirmasi itu anak-anak sebelum saya apa bikin teks itu ada afirmasi. Di situ sih contohnya seperti saya karyawan jujur, saya karyawan mana, saya karyawan hebat, saya karyawan yang mampu mencetak pelanggan loyal. Seperti itulah kata-kata motivasi sebetulnya. Nah, setelah itu kita sisipkan untuk kebersamaannya, untuk doa bersama. Doa bersama yaitu ya contohnya ya seperti ya ya Allah majukanlah apotek kami, ya Allah sehatkanlah keluarga besar apotek Asa Mandiri seperti kayak gitulah. Ya, ya terus akhirnya mereka setelah itu eh, yel-yel yel-yel apotek Asa Mandiri setelah itu saling berpelukan supaya apa untuk kebersamaan itu saya tidak mau terjadi terulang lagi kayak kemarin saling apa ya ada dua kubu gitu. Pengalaman itu lebih apa ya lebih terasa banget sih Mbak ya. Jadi saya afirmasi itu nggak akan saya hilangkan sampai kapanpun. Termasuk yang di baby yang baru juga seperti itu sangat ngefek banget terhadap karyawan-karyawan saya untuk attitude ya untuk itunya. Seperti itu. Seperti itu contohnya. Itu memang bisa dimodif lah, tergantung itu kan kalau afirmasi itu tergantung situasi apotek masing-masing kan. Seperti itunya, kondisinya seperti apa. Biasanya salah satu leader yang bacakan itu waktu itu tuh. Yang lainnya mengaminkan seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih, Ibu. Eh, jadi buat teman-teman di sini, agar ya untuk paling enggak kita sudah prepare dulu ya. Jangan sampai jangan sampai gitu, jangan sampai ada lapping di usaha kita gitu ya. Eh, sebisa mungkin dibuat pencatatan ya, laporan keuangan yang sangat sederhana pun tidak apa-apa gitu ya. Tapi dengan pencatatan laporan keuangan yang sederhana itu sudah bisa mencegah terjadinya kerugian untuk perusahaan kita gitu. Nah, untuk Bu Dokter ada closing statement?
di Ah, akhir season kita ini. Monggo, silakan. Iya, sebelumnya saya terima kasih ke tim BBA, terutama Pak Andi dan terutama juga ke Pak Ustadz Farid ya, karena saya penggemar Milliarder Mindset. Ya, deh, Walaupun nanti. saya belum ikutan MRC atau apa, tapi saya selalu ngikutin dari udah 3 tahun juga tuh itu. Walaupun saya belum itu ya, itu yang terima kasih semuanya atas bimbingan selama ini ya. Terus apalagi Pak Edil yang selalu direpotkan sama karyawan saya cerewet-cerewet, soalnya karyawan saya terus terang aja kalau belum diangkat Pak Edil terus diteleponin. Salah satu market HRD saya Pak Ade itu walah, harusnya dia selalu apa menggebu-gebu gitu kan. Mohon maaf kalau ada itu ya, mungkin Pak Ede jangan bosan-bosan, tim saya memang ada cerewet cewek, soalnya tim kita tuh cewek semua, Mbak Sinta, tidak ada cowok. Oh, Eh, kecuali suami. Nah, ada ada ini juga saran terhadap teman-teman semua ini di acara apa ya ini tuh, melek duit ya kalau nggak salah. ya, MDC, Bu. Karena saya terus terang aja kalau ikutan MDC itu tidak fokus saya, karena sambil terima pasien terus terang aja. Kebetulan saat ini tuh tepat banget karena saya libur gitu kan. Nah, untuk rekan-rekan semua, sebetulnya bisnis apapun, kalau kita tidak ada pencatatan keuangan itu, ya, ya itu, ya nggak ada apa-apanya. Kita nggak bisa melihat kondisi bisnis kita sekarang dan apa yang akan untuk yang akan datang itu, rencana yang akan direncanakan itu tidak akan kita bisa lihat dengan uang yang ada di kita. Ya itu kata Mbak Sinta juga, kebocoran pun tidak akan kelihatan di situ kalau tidak ada pencatatan dan pencatatan keuangan dengan jelas. Apalagi di jasa. Kenapa saya eh, terus terang bagian keuangan saya pegang karena masih trauma masa lalu. Suami saya bilang apapun tim HRD mau purchasing apa silahkan orang lain, masalah keuangan tetap kamu dulu sampai nanti kita menemukan orang yang tepat. Akhirnya saya kenapa meminta ke Pak Aidil untuk tetap saya di jasa pencatatan keuangan, karena di sini sangat apa ya, enak terinci lah ya, kita enak banget. Jadi HPP berapa bisa diatur, operasional berapa, OPEX-nya berapa, kita bisa diatur, bisa itu setiap bulan juga kita ada sharing juga. Nah, ya kalau apalagi kalau seandainya di musim pajak itu saya selalu konsultasi ke Pak Sinta. Juga yang satu hebatnya di tim ini, apa yang terjadi? Saya paling terbantu sekali untuk menerima karyawan. Ya, untuk penerimaan karyawan, tim HRD kami, Mbak Ade itu selalu, waktu itu siapa ya? Pak, minta tolong Pak, sini Pak. Jadi, jadi karyawan baru yang udah kita saring itu tuh dibantu oleh tim tim BBA untuk apa sih istilahnya tuh ya, ada interview lah seperti itu. Itu sangat ngepek sekali. Karyawan-karyawan terbaru ini bagus-bagus lah. SDM-nya lebih baik daripada yang dulu. Itu kerasa banget gitu. Suami saya selalu bilang gini, kalau kamu tidak menguasai sesuatu, kamu harus mencari tangan orang untuk membantu kamu. Yang penting usaha kamu maju seperti itu. Nah, itu seperti itu Mbak Sinta. Itu Oh, aja. ya. Terima Maaf kasih, semuanya. Bu. Tepuk tangan buat Bu Lilis. Terima Maaf. kasih luar biasa sekali, Ibu. Terima kasih sekali, nggih. Terima kasih Sama-sama. banyak atas sharingnya, atas pengalaman-pengalamannya. Paling enggak bisa buat reminder juga buat kita ya, kita yang punya usaha gitu ya, bahwa kebocoran Betul. itu bisa dilakukan di celah manapun gitu. Oke, Iya, betul. oke. Terima kasih sekali. Monggo, karena session kita sudah eh, habis ya Ibu, jam 17.00. Sudah 17.00 ya Bu Sinta gitu. Oke, Pak. Monggo Pak Aidil, Siap, waktu saya siap. kembalikan.
Oke, siap. Terima kasih Bu Sinta. Kita beri aplaus dulu buat Bu Sinta dan Bu Dokter Lilis juga. Terima kasih banyak dokter. Wah, Sama-sama, Pak pengalamannya Edil. luar biasa sekali ya. Ini wah menggetarkan ya, luar biasa loh. Sehari mencat 4 karyawan nih, gimana ini? Aduh, keren, keren, keren. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan dapat inspirasi Sama-sama, buat Pak teman-teman ya. Edil. Salam buat Oke, Pak Andi siap dan dokter, tim. langsung saya sampaikan ya. Teman-teman siapa Ya, yang dapat insight atau manfaat hari ini boleh dibantu teman-teman di kolom chat ya. Dokter juga sepertinya ada di grup. Wah, ini bisa jadi penyemangat juga buat dokter nih. Wah, energinya sampai ke teman-teman ya. Silakan teman-teman di grup tapi ya di grup, jangan di sini deh, jangan di sini di grup biar grupnya oh rame tuh. lagi ya. Biar grupnya rame lagi di grup teman-teman. Siapa yang dapat manfaat hari ini boleh chat di grup teman-teman. Luar biasa sekali ya hari ini. Saya juga apa ya rasanya kayak oke, ini selevel dokter Lilis aja dengan saya tahu sendiri ya teman-teman apa namanya angka-angkanya berapa gitu ya. Karena memang kita setiap bulannya ada private honor sharing ya bahas laporan keuangan gitu ya. Itu luar biasa banget gitu ya, luar biasa banget semangatnya beliau. Tadi juga diceritain afirmasinya yang saya nggak tahu tuh ternyata ada afirmasi seperti itu dan mungkin itu yang jadi energi gitu. Nah itu teman-teman bisa banget praktekin itu ya, luar biasa banget sih. Ya, thank you dokter atas sharingnya, teman-teman ya yang Sama-sama. mau samaan ya kayak dokter ya silakan bantu ya di kolom chat di kolom chat di grup siapa yang dapat manfaat hari ini dari sharing dokter Lilis chat 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 di grup ya chatnya di grup jangan di sini ya jangan di sini di grup ya. Alhamdulillah ya teman-teman kita dapat banyak insight nih dari dokter Lilis, pengalamannya luar biasa banget ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini dapat insight, nggak ada deh kebocoran di bisnis apoteknya ya, di bisnisnya ada ya walaupun apotek atau yang lain ya nggak ada kebocoran ya. Segera punya laporan keuangan kayak dokter. Buat teman-teman yang mau dibikinin laporan keuangan juga sama Bu Sinta itu boleh banget teman-teman. Banyak banget yang tanya sama saya berapa mas biayanya. Saya bisa bilang murah banget ya. Kita menyesuaikan dengan kondisi teman-teman. Start from Rp850.000 per bulan teman-teman. Silahkan konsultasi aja sama Mas Idus atau mau chat Bu Sinta juga boleh, chat saya juga boleh gitu ya. Ini mudah-mudahan kayaknya bulan ini kita cuman mampu ya lot kita teman-teman, sekali lagi mohon maaf lotnya Bu Sinta cuman mampu buat nerima 10 klien lagi maksimal di bulan ini. So yang mau ya Brunter kan udah jadi langganan ya 3 tahun loh teman-teman, luar biasa loh perjalanannya gitu. Nah ini sebulan ini bulan Mei ini kita cuma bisa buka 10 lagi yang mau dibikinin laporan keuangan ya. Silahkan biayanya mulai dari 850.000 sebulan. Nanti menyesuaikan kondisi teman-teman bisa japri saya atau japri Mas Idus atau Bu Sinta, silahkan ya teman-teman yang mudah-mudahan jadi wasilah buat teman-teman bisa bertumbuh luar biasa seperti dokter Lilisnya sekarang ya. Bentar lagi uangnya udah ngumpul ya, bentar lagi mau buka apa Asa Beauty. Kita doain bareng-bareng pokoknya ya, Asa Amin. Beauty-nya 2024 bisa terwujud. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan terwujud ya. Supportnya teman-teman semua ya. Ini saya malah pengen challenge sih. Kalau Asa Beauty-nya beneran rilis, kita harus bareng-bareng kirim karangan bunga ke sana teman-teman ya. Oh, teman-teman MDC gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Dokter, Bu Sinta, Mas Idus atas Sama-sama. sesinya hari ini. Saya Mas Adil mohon maaf banget kalau sama teman-teman ada kurangnya ya dalam membawakan acara MDC ini. Saya mencoba untuk santai mungkin, se-enjoy mungkin, nggak ribet, nggak apa ya, pokoknya enjoy aja. Mudah-mudahan bukan lagi mudah-mudahan kalau versi saya selalu ada cerita di balik orang-orang luar biasa yang sharing di MDC gitu ya. Kemarin kita dapat sharing dari Bu Julia, itu luar biasa banget ya. Ini dapat dari Dokter Lilis ya, itu luar biasa banget. Sayangnya saya tidak diizinkan Bu Sinta menyebutkan angka omset gitu ya. Kalau saya bisa sebutkan teman-teman akan rugi kalau nggak hadir. Saya ngomong gitu aja padanya. Atau teman-teman nggak dapat tadi rugi ya. Itu luar biasa itu. Seriously ya. Aduh ya. Saya banyak belajar di sini. Thank you semuanya. Terima kasih ya. Sekali lagi yang mau bikin laporan keuangan biar apa? Biar pajaknya, biar THR-nya, biar segala macam tentang keuangannya bisa apa tercatat dengan baik, kemudian keputusan-keputusannya, rencana-rencananya bisa disetting dengan baik, bisa hubungi kita di tim MDC ya, hubungi saya Mas Idus atau Bu Sinta
kita tunggu bulan ini kayaknya kita cuma bisa buat 10 klien ya, 10 klien baru ya. Itu dulu eh, kalau tanya biaya, saya bisa spill start from 850.000 aja sebulan, teman-teman udah bisa punya laporan keuangan ya, menyesuaikan dengan kondisi teman-teman nanti. Thank you so much. Terima kasih. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi sama Bu Dokter Lilis terutama ya. Terima kasih juga buat rekan-rekan saya Bu Sinta dan Mas Idus. Minggu depan kita belajar lagi, kita sharing lagi sama teman-teman di sini ya. Bu Dokter, terima kasih banyak. Serius nih, saya nggak bisa Sama-sama semuanya. bilang apa-apa lagi nih ya. Kita semua izin pamit. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mas Adil izin pamit mewakili teman-teman MDC semua, sampai ketemu minggu depan hari Rabu 15.45, kosongin jadwalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.